Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita belajar dulu. Berdoa mulai. Dulu Adi, Radit, Mata, Amel, Kesha, Isa, Aksir, Elok, Sandi, Liza, Cynthia, B, Zahira, Rahel. Baiklah. Sekarang untuk supaya kita lebih semangat, baiklah kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah. 1, 2, 3, 4. Satu Nusa. Hari ini kita akan belajar tema 3 ya, tentang makanan sehat, yaitu tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan dari pembelajaran 1. Sebelumnya guru akan memberikan beberapa pertanyaan dulu. Gambar apakah ini? Nasi. Apa? Nasi. Ya, gambarnya kan? Nasi. Lalu setuju kalian jika sarapan itu penting? Setuju ya? Apa kalian selalu sarapan pagi? Ya. Nah, terus sarapan pagi. Baiklah, diharapkan setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mendeskripsikan tentang organ-organ tubuh pada manusia, bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan, lalu bisa juga membedakan ciri-ciri antara tanda nada mayor dan tanda nada minor. Sekalian kalian buka bukunya halaman
12. Sudah? Sudah halaman 12. Di sini ada sarapan ya. Sekarang kalian lihat gambar di sini. Baiklah, karena di videonya tadi terganggu ya, mungkin sinyalnya nggak nyampe di sini. Di sini ada ikan bergizi tinggi, sehat dan apa? Dan katanya seiklan. Ikan bergizi tinggi, sehat dan makan ikan. Ikan itu sehat dan terasa enak. Kebanyakan kalian kurang suka ikan, padahal itu harus ikan itu bagus untuk pertumbuhan otak. Lalu di dalam iklan ini apa yang harusnya terdapat dalam gambar iklan? Ada apa saja di iklan itu? Karena di dalam iklan harus ada gambar. Ada apa lagi ya selain gambar di dalam iklan? Kalimat yang bagaimana? Kalimat yang singkat dan lalu harus ada apa lagi? Selain kalimat yang jelas, harus ada kepada siapa iklan ditujukan. Harus tahu sasaran iklan itu kepada siapa, itu harus ada. Baiklah, di sini sudah ada iklan, lalu kalian harus mencari kata kunci dalam iklan ini. Ya, tadi sudah saya harus dalam iklan. Lalu apa kata kunci yang terdapat dalam iklan ini? Apa kata kuncinya? Hah? Ini bukan di buku ini. Apa? Kata kuncinya hanya ada 2 kata. Apa kata kunci yang di sini? Yang penting, kata yang penting di dalam iklan tersebut. Hah? Apa di sini? Ikan bergizi. Ya, ikan bergizi. Apa maknanya? Apa makna dari kata kunci ikan bergizi? Apa maknanya? Nah, ikan itu katanya sehat dan enak. Maksudnya ikan bergizi. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Apa maksud, apa makna dari kata kunci ikan itu bergizi? Katanya. Ada? Ikan itu bagaimana? Menyehatkan tubuh. Iya, ikan itu berguna bagi tubuh. Baiklah. Karena kalian sudah menjawab, guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ayo coba Farel sama aku nggak boleh kumpul itu, boleh kami kok bicara terus. Guru akan bagi kalian jadi 4 kelompok. Ayo silakan kelompoknya. Ya dibagi jadi 4 kelompok.
Coba lihat di bukunya. Di situ ada pertanyaan apa yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan. Apakah kata kunci yang terdapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Perhatikan, amatilah gambar iklan di samping. Dilihat di bukunya. Dilihat di bukunya. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Lihat bukunya, Mel. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Bukumu mana? Buku sudah tadi. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Kan mulai tadi ya. Minyak Santi mana? Hah? Kenapa? Coba di tengah, bukunya letakkan di tengah. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif. Apa bersifat persuasif? Katanya Bu Guru. Sifatnya mengajak supaya yang membaca itu tertarik. Atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat membaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Sekarang kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di dalam buku. Jadi masing-masing kelompok ya sebutkan kelompok berapa ya. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baiklah, sudah lengkap kelompoknya. Sekarang ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi kamu perhatikan di bukunya. Di buku itu sudah ada. Di iklan itu membicarakan tentang apa? Dikerjakan. Coba. Kelompok tulis. Coba. Siapa yang akan menjawab? Di situ sudah ada lembar kerjanya. Coba kalian lihat pertanyaannya apa, lalu kamu lihat di bukunya. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Anggota kelompoknya ditulis ya, namanya siapa saja. Jika tidak cukup diletakkan di sebelahnya. Di situ hanya tersedia 4 nama. Di sebelah diberi nomor tapi anggotanya siapa saja? Kalau sudah, ayo cepat, waktunya terbatas. Nama-namanya siapa saja? Nama anggota kelompoknya siapa saja? Ditulis semua anggotanya ya. Sudah ditulis semua. Kalau sudah, kamu harus menjawab pertanyaan tersebut. Ada 4 pertanyaan. Bertutur tentang apakah iklan tersebut yang di buku itu? Bertutur tentang apa? Ya ditulis. Jawabannya ditulis di situ. Nomor 1 apa jawabannya? Nomor 2 sampai dengan nomor 4. Ayo yang lain berdiskusi, jangan hanya ketuanya. Ayo mana? Kok ada kelompok nggak punya. Setiap anak harus punya. Ini kok kotor ini kelasnya, siapa ini?
berpikir. Ikut berpikir. Sudah. Baca. Berbicara tentang apa iklan tersebut. Ya, yang lain memberikan pendapat. Jangan hanya duduk di tempat. Namanya diskusi. Artinya bekerja sama. Saling memberikan pendapat. Jadi di sini memberikan tentang apa? Menyampaikan tentang apa? Itu lanjut. Gak usah tulis sendiri di situ. Jadi satu di sini. Sampaikan pendapatmu, jangan hanya diam. Sampaikan pendapatmu. Sampaikan pendapatmu. Jualnya ikut berpikir. Dibicarakan dengan kelompoknya. Apakah jawaban itu sudah tepat atau belum? Dibaca, dipahami dulu iklannya yang ada di buku. Iklan yang ada di buku dipahami dulu. Berarti digawat ya. Dan itu pas kelompoknya bisa semua. Udah. Krisna, Liza, terus. Kedua. Yuk waktunya tinggal 10 menit.
membaca. Berikutnya ketiga, untuk mempromosikan sesuatu. Yang keempat, ya bagus, tepuk tangan. Yang kedua, siapa yang membacakan? Ayo. Keras suaranya. Yang lain mendengarkan. Pada siapa yang terbutuhkan pada membaca? Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut membaca masyarakat dunia? Menurut pendapat orang membuat kalimat dan gambar tersebut karena kalimatnya yang dan gambarnya jelas untuk selalu menjaga kesehatan. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yang keras, bacanya yang tegas. Yang keras. Terus. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Dibaca. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Kepada orang yang membaca. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut dengan yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan? Menurut pendapatku, mengapa pembuatan iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimat-kalimat yang singkat dan jelas. Kalimatnya singkat dan jelas. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Yang satu, bertutur tentang apa iklan tersebut? Pentingnya air bagi tubuh kita. 2, apa tadi pertanyaannya? Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Kepada semua yang membaca. Kepada semua pembaca. Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Maknanya supaya kita selalu minum air agar tubuh menjadi sehat. Terbiasa minum air, jangan minum Fanta, jangan minum jus ya. Biasakan minum air putih. Berikutnya yang terakhir, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Karena kalimat dan gambarnya jelas dan cukup menarik. Paham ya? Jadi unsur-unsur yang ada dalam iklan sudah dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jawabannya itu adalah merupakan unsur-unsur dari sebuah iklan. Baiklah, untuk berikutnya kita pembelajaran tentang organ-organ tubuh pada manusia. Ya, organ pencernaan. Boleh dibuka di halaman berikutnya. Dibuka di halaman berikutnya tentang organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Ya, di organ tubuh manusia ini mulai dari mulut sampai pada anus.
dimasukkan ke dalam mulut secara bertahap. Tidak semuanya langsung dimasukkan, tapi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Setelah itu makanan dikunyah. Dikunyah itu basah karena dibasahi oleh air liur. Setelah basah, setelah dikunyah makanan dimasukkan ke saluran, yaitu ke kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, lalu makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan itu tidak langsung masuk ke usus halus, itu bisa sampai 6 jam masih diam di dalam lambung. Ya, di dalam lambung itu makanan dihaluskan lagi, lalu ada enzim-enzim di dalam lambung mencampur makanan itu dihaluskan sampai sehalus-halusnya. Lambung itu menggiling dan menghancurkan makanan hingga menjadi kim, makanan yang mudah dicerna. Jadi kalau masih makanannya kasar, itu masih dihaluskan, diremas-remas oleh lambung. Kenapa kamu sakit mah? Ya sakit mah itu kenapa lambungnya? Kalau kamu tidak makan, lambung itu ada ataupun tidak ada makanan, itu tetap bekerja meremas. Sehingga kalau kamu tidak makan, lambung kan tidak ada yang diremas karena makanannya tidak ada. Akan terasa sakit, dinding-dinding lambungnya itu bertemu sehingga kamu perih, ya kan? Sehingga perutnya perih. Baiklah, lalu secara bertahap kim dialirkan menuju usus halus. Setelah ke usus halus, lalu kim yang melewati usus halus disemprot oleh cairan empedu. Cairan empedu itu kumpul sama hati, ya. Cairan empedu bertugas menguraikan lemak dan nutrisi makanan. Setelah dari usus halus, di sepanjang usus halus, seluruh nutrisi yang berguna diserap sebelum menuju usus besar. Lalu setelah ampasnya disalurkan ke usus besar, menyerap seluruh air hingga kim berubah menjadi bentuk padat atau feses atau berupa kotoran. Feses berkumpul di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi yang sudah tidak berguna, yang berupa ampas itu akan dibuang melalui anus. Kamu buka halaman 14. Sudah? Halaman 14 sudah? Dibaca, ada lembar kerja lagi di sini. Buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia serta fungsi dari setiap organ. Jadi apa fungsi lambung untuk apa ya? Jadi kamu membuat urutannya dari mulut, kerongkongan, lambung, ya. Lalu fungsinya apa dari masing-masing itu? Mulut fungsinya untuk apa? Jadi selain kamu membuat itu, kamu juga harus menggambar. Mengikuti ini. Gambar, ya, mengikuti gambar di bukunya ya. Lalu disebutkan di situ sudah ada mulut. Fungsinya mulut untuk apa? Kerongkongan. Fungsinya kerongkongan untuk apa? Paham? Ya, silakan digambar, silakan dikerjakan. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan mulut itu gunanya apa, ya. Kerongkongan itu gunanya apa, silakan. Ya, sekarang mulai. Ya, gambar dulu. Gambar sesuai yang ada di buku dulu. Ya.
Hah? Iya. Iya. Ayo sama ini, ini yang gambar sama. Begitu kan? Begitu gambar. Dan harus bagus. Yang penting organ pencernaan itu lengkap. Sesuai di sini. Nah, coba foto itu. Kalau di sini, kalau kita gambar. Yo, lanjut, nggak bisa. Kemudian, bisa. Yo, organnya harus lengkap ya. Lalu di bawahnya gambar itu mulutnya fungsinya untuk apa ya? Berikutnya kerongkongan fungsinya untuk apa? Misalkan gambar langsung nggak boleh menjiplak, itu namanya menjiplak, bukan menggambar. Menggambar bukan menjiplak. Dan harus bagus kan? Harus yang kayak bagus. Bu Guru yang penting kan organ-organ pencernaannya lengkap. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ya kan? Sama kalau yang satu tidak bisa, yang lain dilanjutkan dengan yang lain. Dan harus sama persis dengan guru. Ini kerja yang satu ya. Yang LK1 tadi mana? Yang LK1. Yang lain mencari apa fungsinya mulut, tapi tidak menyampaikan dibaca fungsinya mulut apa. Jadi bukan hanya elok yang bekerja. Kamu berpikir mulut fungsinya apa, kerongkongan bisa menggambar. Ya. Yang lain nanti menyampaikan masing-masing fungsinya, fungsi masing-masing organ itu, alat pencernaan itu.
Iya, Bu.
kelompok satu yang punya pembako cuma satu dari 7 orang. Sana sudah punya pengurus masing-masing ya. Berarti dibacakan dari bukunya, dari kertasnya. Siapa yang tulis ini visi fungsinya? Siapa? Kan tadi guru sudah bilang yang lain menulis fungsi organ tubuhnya. Ya ini sudah ada yang nulis organnya ya, fungsinya ya. Ini kalau kompas sudah selesai gambarnya, sudah tulis fungsinya. Berikan elok aja sudah. Berikan elok. Ayo Zahira, tulis fungsinya Zahira. Apa saja, ayo punya sama, punya sama. Apa yang tulis fungsinya? Kelompok 3 ada masalah? Tidak ya? Nulis sudah, fungsi-fungsinya sudah ditulis ya? Ya. Setelah ini dibacakan satu-satu ya. Gambarnya ditampilkan, terus fungsinya dan dimaju di depan. Ayo kelompok 4 maju. Kelompok mana ayo yang sudah selesai maju cepat maju. Berfungsi sebagai mengunyah makanan, berangkat berfungsi menanam makanan ke lambung, lambung berfungsi untuk menetas makanan, usus halus berfungsi sebagai membagikan cairan ke seluruh tubuh, usus besar menyalurkan tanpa
ampas ke anus. A berfungsi sebagai membuang ampas. Ini kurang lengkap ya. Jadi di sini mana mulut, mana kerongkongan, mana lambung, usus besar, usus halus, anus. Ya, diberi panah-panah semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 3, maju. Yuk dibaca. Kelompok 3, lainnya persiapan kelompok 1. Yang keras. Ya. Pemecahan. Dan molekul. Menyerap sari-sari makanan yang terjadi Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 maju. Kelompok 1. Ayo, dengan fungsi-fungsinya dibacakan dengan fungsi-fungsinya. Tidak salah, buku dengan gambarnya yang tadi. Mana kelompok 4? Iya. proses memasukkan makanan ke mulut, mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, menelan makanan di kerongkongan, pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul yang habis dengan bantuan enzim yang ada di lambung, menyerap sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, mengolah sisa makanan yang sudah dibuat dari Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Dia maju kelompok 2. Kelompok 1 dan 2 satu dulu tadi sudah memberitahu. Yang satu gambar, yang lain menulis. Ternyata tidak ada yang menulis. Yuk. mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh organisme. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu Aku Anak Sehat. Ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak sehat, Karena ibuku tadi dan demam, semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi.
Di dalam menyanyi itu ada dua tangga nada, ya. Ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Coba kalian buka di bukunya halaman 18. Dibuka halaman 18. Sudah? Ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Ciri-cirinya, perhatikan. Ciri-ciri tangga nada mayor. Lagunya riang gembira. Berarti lagu yang baru saja kita nyanyikan, Aku Anak Sehat, riang gembira atau tidak? Ya. Iya. Berarti bertangga nada mayor. Lalu terdengar bersemangat. Lalu diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau tangga nada minor, kembalikannya lagunya sedih. Seperti apa? Seperti misalnya saat kita upacara mengiringkan cipta dengan seluruh, itu kan sedih. Itu tangga nada minor. Terdengar kurang bersemangat, dan tidak bersemangat lagu itu ya. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Sekarang kalau lagu maju tak bentar membela yang benar, tangga nada apa kalau seperti itu? Kenapa? Karena bersemangat. Kalau lagu dari yakinku terus, tangga nada apa? Jadi ciri-cirinya ada di situ. Kalau bersemangat, terus lagunya riang, yang menyanyikan halo, halo Bandung. Nah, itu berarti tangga nada. Tapi kalau lagunya tidak bersemangat, lagunya sedih, bertangga nada minor. Baiklah. Tadi kalian sudah mengumpulkan lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya untuk kelompok. Dari beberapa kelompok ada yang belum lengkap tadi, iya. Ada yang belum lengkap. Jadi dari LK1 sampai LK2 kalian sudah mengerjakan semuanya. Lalu dari empat kelompok ini, dari kelengkapannya, juga dari jawabannya, itu yang terbaik. Ini kok tidak ditulis kelompok berapa ini? Siapa ini? Kelompok 3. Berarti kelompok 3 kelompok terbaik untuk LK kedua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok terbaik LK pertama, lembar kerja yang pertama tadi, yang terbaik adalah kelompok kelompok 2. Baiklah, setelah kita belajar hari ini, kalian sudah bisa tadi apa saja unsur-unsur iklan? Ada gambar. Siapa ditujukan kepada siapa di iklan tersebut? Ya, kalimatnya bagaimana? Harus singkat dan jelas. Lalu organ tubuh, organ pencernaan pada tubuh manusia diurut dari awal sampai apa? Jika lagunya itu bersemangat, berarti bertangga nada. Jika lagunya sedih, bertangga nada. Baiklah, bagus sekali. Lalu guru ingin bertanya, jika lambung tidak berfungsi, ya,
jika kamu makan terlalu kenyang. Lambungnya sudah tidak berfungsi, sakit lambungnya. Biasanya apa penyakit yang menyerang lambung ini? Sakit apa namanya? Sakit apa? Kalau terlambat makan misalnya, penyakit apa itu? Mah. Ya, kalau bahasa saya mah nggak boleh makan manis, nggak boleh makan kecut, nggak boleh makan pedas. Apa dimaksud di dalam iklan itu harus kalimatnya persuasif. Maka persuasif. Kalimatnya harus mengajak supaya kita tertarik. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Paham, menyenangkan, atau bagaimana? Paham dan menyenangkan. Sungguh? Marilah kita berdoa untuk karena hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.